kaya akan tradisi dan budaya. Malang juga banyak keanekaragaman kuliner. Aku juga mau buat, tapi harus cari salah satu bahannya dulu nih. Yang ini? Oh ini. Saya panjat ya Pak? Di beberapa daerah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, lebah muda atau larva yang masih di dalam sarangnya dapat dijadikan menu masakan yang nikmat dan menyehatkan. Tolo yang sudah dimasak jadi botok bisa menambah stamina tubuh dan memperbaiki jaringan sel dalam tubuh, teman. Jadi mengambil lebah lokal ini sebenarnya bisa tanpa apa-apa. Cuman harus tahu caranya. Nah, seperti yang dilakukan ini. Jadi kita nggak boleh melakukan gerakan yang tiba-tiba ya Pak. Ya, ini tolongnya sudah kelihatan yang. Kalau saya ini banyak semut di belakang saya. Ini adalah tolo yang akan kita masak. Ini bisa kita buat menjadi pepes atau botok tawon. Yuk Pak, kayaknya sudah cukup nih Pak. Sekarang saya sedang membuat botok tawon sama ibu-ibu ini. Jadi botok tawon ini biasanya digunakan untuk selamatan. Kenapa kok pakainya botok tawon? Supaya orang-orang yang datang itu seperti tawon, jadi rame acara selamatannya. Kayak gitu ya Bu ya? Botok, makanan yang diolah dengan racikan bumbu, lalu dibungkus daun pisang, kemudian dikukus. Proses pembuatan botok hampir sama dengan pepes. Yang membedakan yaitu cara pengemasan dan teknik memasaknya. Semua bumbu sudah dihaluskan, sekarang waktunya kita mencampur semuanya menjadi satu untuk dijadiin botok. Oke. Botok tidak hanya sarang tawon, teman, tapi juga ikan teri. Kacang-kacangan yang dicampur dengan parutan kelapa muda. Wis, botok wis mari le, ayo saiki dikukus. Oh, nggih Bu. Nggih. Saya kukus Bu. Nggih. Gimana Bu? Pakai gula, Mas. Nah, ini juga beda pepes dan botok, teman. Pepes berbentuk lintingan, sedangkan botok berbentuk geneman. Makanan khas Jawa ini awalnya dibuat dari ampas atau bugil kelapa yang sudah diambil sari atau santannya. Botok banyak digemari masyarakat loh, termasuk makanan kuno yang dulunya digemari raja-raja. Dulu juga dijadikan sesaji untuk beberapa acara keagamaan. Sekarang bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Enak banget. Rasa botok ini khas karena ada rasa asemnya, ada rasa manisnya, juga rasa tawonnya ini gurih-gurih gitu. Enak banget. Tapi panas banget. Banyak kue tradisional di Indonesia. Kalau di Jawa Timur ada yang namanya Utri Sondo. Ada
juga yang menyebutnya Putri Pelangi. Kue ini biasa dibuat untuk dijadikan cemilan sehari-hari atau pada saat acara tertentu karena kemudahan membuatnya. Saya Bu, saya kukus ya. Oke. Yuk. Bu, tusuk. Kue ini dibuat seperti sate. Itulah kenapa dinamakan Utri Sondok. Membuat kue bikang atau kue cara bikang. Ada juga nih yang menyebutnya kue bikang mawar. Jajanan tradisional ini terbuat dari tepung beras dan santan. Kue yang sudah ada sejak zaman dulu ini banyak disukai karena bentuknya yang cantik dan rasanya juga enak. Bu, kenapa sih kok harus pakai santan panas ini? Kenapa toh, Bu? Loh, biar Oh, iya. matang nanti kalau santannya Ada air dingin, Ya. ikannya jelek. Oh, gitu. Kalau bikin Ya. bikang harus seperti itu ya. Ya. Soalnya kan ada kalau bikin jajanan lain itu kan santannya pakai santan dingin aja bisa. Ya kalau digodok bisa. Oh, Anget-anget gitu. tuh. Oh, anget-anget gitu ya. Tangan yang sakit, Bu, kalau buat ini. Cara bikang hampir mirip dengan kue cucur. Bedanya, kue cucur lebih dominan ke gula Jawa. Kalau cara bikang, rasa manisnya tidak semanis kue cucur dan bisa dibuat berwarna-warni sesuai kebutuhan. Oh, ya. Ya wes saya, Bu. Tak bantu ya, Bu. Saya baru tahu ternyata kalau buat bikang itu pakai air garam. Biasanya kan pakai mentega, Ya. cuman ini pakai air garam. Unik ya, Bu? Ya, bener. Oh, supaya nggak lengket katanya ibunya. Cara membuat kue ini lumayan cepat dan mudah loh. Nah, ternyata untuk bikin bikang yang cantik seperti ini itu harus digunting sama dipakai tutup botol ini. Jadi buatnya itu harus di-press gini ya, Bu ya. Ya. Supaya cantik seperti ini. Sekarang waktunya kita coba. Saya coba ya, Bu. Ya. Wih, wah enak ya, Bu. Mantap. Dia yang aku tunggu. Kembali mengolah makanan yang biasa dibuat di Desa Landang Sari Malang. Masih di Desa Landung Sari, hari ini saya bersama ibu-ibu mau masak dua menu. Yang pertama ada jangan pedas, yang kedua ada Utri Sunduk. Jangan pedas ini
Memang khasnya di Kota Malang ini karena kan di Malang dingin, makanya ibu-ibu di sini bikinnya yang pedes-pedes. Nah, terus yang kedua kita bikin putri sunduk. Apa itu sunduk? Sunduk itu adalah tusuk. Jadi tusuknya akan dibuat seperti sate gitu, terbuat dari singkong. Jangan pedes, bukan berarti larangan yo teman. Nah, terus cabai ini ya, Jangan cabai artinya merah. sayur. Pedes merupakan rasa dari sayur ini. Olahan jangan pedes sebenarnya bisa dipakai apa saja teman. Tapi kali ini aku buat dari ikan tongkol. Berdua aja ya. Tongkol termasuk ikan yang kaya manfaat. Kandungannya bisa memenuhi kebutuhan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Jangan pedes dibuat dengan campuran sayur lainnya dan rempah-rempah yang membuat cita rasanya lebih jos. Ikan tongkolnya harus digoreng dulu ya teman, supaya tekstur dagingnya ini lebih empuk. Wah, sudah Bu, sudah matang ini ikannya. Terus ngapain Bu kita Bu? Oh, numis bumbu, nggih. Mbak, bumbunya Mbak, bawa sini Mbak. Oh iya, makasih Mbak. Jangan pedes, sangat cocok nih untuk dicicipi di saat musim hujan atau musim dingin. Kuah dari sayurnya bisa menghangatkan tubuh di saat cuaca dingin. Bu, coba Bu. Ya. Separuh, begini Bu. Cukup ya. Sama santannya. Wah, langsung masuk semua. Enggak, ini diaduk dulu. Jangan pedas ini rasanya itu pedas banget. Lihat nih cabenya udah sebanyak ini. Wah, dari aromanya sih udah kecium enak banget nih. Tapi nggak tahu ya pedasnya kayak apa. Sama seperti sayur pada umumnya nih teman. Semua bahan dicampur dan dimasak. Kepalanya ini yang enak. Dari warnanya saja sudah merah menggugah ya teman. Rasanya gurih Bu, tapi cabenya pedas ya. Wah, bener sih Bu. Rasanya sekilas jangan pedas ini memang pedas, cuman ada gurih-gurihnya dan juga rasanya aromanya ini wangi banget.